teman-teman, ketemu lagi bersama saya Aris Samadi dari Holy Farm tentu saja. Nah, pagi ini kebetulan saya berkunjung ke rumah kakak ipar. Nah, beliau memelihara ayam kampung asli nih. Wah, jadi kita bisa coba review ya dan juga sharing bagaimana pengelolaan kandang ayam kampung dan juga pemeliharaannya. Ya memang sih masih dalam skala hobi ya, tapi kita menarik juga ya kita bahas karena ayamnya sehat-sehat banget nih. Kita akan lihat seperti apa ya pemeliharaannya. Mari check it out. Nah, ini dia tempat pemeliharaan ayam kampung menggunakan lahan sisa dari pekarangan rumah ya yang ada di belakang rumah. Jadi sekitar kurang lebih 5 meter kali 8 atau 9 meter lah ya, 10 meter ya. Nah, jadi umbaran sistemnya, cuman memang disediakan kandang-kandang di situ. Nah, di sini juga ada kolam. Nah, dan beberapa kandang di pojokan sana untuk tempat berteduh ya. Jadi memang kondisi hujan maupun panas itu bisa menjadi, maksudnya langsung menimpa ayam-ayam ini. Tapi kondisi ayamnya sehat-sehat sekali. Nah, kita pengen lihat nih, kita pengen tahu bagaimana cara pemeliharaan ayam-ayam ini. Mas Jono, ini berapa ekor nih semuanya nih? Ya kalau yang kecil sekitar 50-an lah. 50 ekor ya ini ya. Oh, 50 ekor dan ini sedang dikasih makan rupanya nih. Ini pakannya apa nih Mas nih? Jadi untuk yang masih kecil itu sampai itu nasi campur pur 511. 511 punya Pokpan Itu- ya. Oh, Pokpan ya. Kalau yang gede udah benar telur. Itu ada campuran ini juga 511 sama dedak. Jadi nggak nasi lagi, nasinya buat yang kecil-kecil biar pertumbuhannya biar cepet gede. Ini paling besar umur berapa nih Mas? Kalau yang itu tuh ini belum Yang ini setahun ya? sih itu. Oh, yang ini belum Kalau yang setahun ya? ini memang apa namanya? Ini kan Ini indukannya nih, indukannya nih. bibit lah ini. Bibitannya udah ada nih 2 yang tahun jantan ini. ya. Ini katanya sih apa? Bangkok. Bangkok ya, ada keturunan Bangkoknya ya. Kalau ini ayam siem nih, ayam dari katanya dari Thailand juga nih. Ayam siem yang warna Ini, coklat ini. Yang warna kuning. Kuning ya. Nah, ini 2 itu awal. Ini awal nih. Ini awal-awal ya pembibit. Jadi awalnya ini Turunannya nih. oke, ini awalnya berapa bibitnya berapa ekor nih sebenarnya? Awalnya ada 4 ya, tapi mati 2. Jadi ini yang sisa tinggal 2 nih, yang indukan ini. Indukan ini tinggal 2 ini ya. Kuning sama yang jago ini. Yang kuning sama yang jago ini. Nah, ini turunan semuanya nih. Oh, jadi ini produksi sendiri nih ya? Ya, ini produksi. Nah, itu tadi gambaran kandang milik Mas Jono di daerah Citayam Depok dengan konsep umbaran. Lahan ukuran 5 meter kali 9 ini ada di belakang rumah ya. Nah, sebenarnya ini bisa nggak sih kita kelola lebih serius menjadi bisnis rumahan ya, walaupun kecil ya. Sebenarnya bisa maksimal sampai berapa nih populasinya? Kita akan kulik dengan konsep kandang bertingkat dan maggot sebagai pengurai kotorannya. Let's go. Oke, ini kita mulai dengan membuat bidang seluas 5 kali 9 meter. Jadi ke belakang 5, ke samping 9 kotak nih ya. Nah, ini saya persiapkan dulu denah untuk bak-bak maggot yang ada di bawahnya, karena kita konsepkan ini dengan menggunakan maggot sebagai bukan mikro ya, tapi organisme untuk pengurainya gitu ya. Selain memang nanti bisa dipakai juga untuk pakan ayamnya, dan kandang yang ada di belakang rumah itu tidak bau gitu. Ini tampilannya teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini, letter U ya. Nah, nanti setelah ini kita akan tunjukkan posisi-posisi kandang itu seperti apa.
Nah, pertama kandang DOC dulu nih. Kandang DOC sudah saya buat ukuran 2 meter kali 2 meter juga gitu. Jadi tinggi tembok itu 3 meter. Nah, untuk tinggi kandang DOC-nya itu 2 meter dengan kita bagi 4 skat gitu ya. Jadi ada 4 tingkat. Nah, ini masing-masing bisa diisi 100 ekor. Jadi bisa dibuat 400 ekor atau mungkin lebih longgar lagi ya, bisa dengan populasi masing-masing tingkat itu 50 gitu ya. Jadi total itu 200 ekor. Oke, selanjutnya kita akan buat kandang pembesarannya gitu ya. Jadi konsepnya ini kurang lebih 15 hari sampai 20 hari sebenarnya kita sudah bisa pindahkan ke kandang pembesaran gitu ya. Tentu saja masih dengan pencahayaan ya nanti atau penghangat gitu ya. Oke, next kita akan buat kandang pembesarannya. Nah, beginilah penampakan posisi kandang DOC dan juga kandang pembesarannya ya. Jadi tadi kita sudah membuat kandang DOC itu ada 4 lantai ya, dengan populasi 200, jadi masing-masing ambal itu 50 ekor. Lalu kandang pembesarannya kita buat ada 4 kandang, 4 kandang besar ya, maksudnya tingkat gitu ya. Jadi ada 8 ambal istilahnya ya. Jadi masing-masing kandang itu ada 2 kotak gitu yang bisa ditempatin, jadi ada 8. Begini komposisinya kurang lebih. Nah, masing-masing ini dari 200 bisa disebar ke 8 kandang ini gitu. Jadi ya kurang lebih, ya bukan kurang lebih ya, kalau pas 200 per kandang ditempati oleh 25 ekor ayam. Dan ini apa namanya, ukurannya 3 meter kali 70 dengan populasi 25 ekor. Saya kira cukup bagus ya, baik sirkulasi maupun kepadatan kandang, sehingga pakan bisa dikonsumsi oleh ayam itu lebih maksimal. Nah, kita akan lihat bagaimana jika kita menggunakan maggot ya. Jadi di sela-sela ini adalah tempat biopon maggot ya. Nah, di mana kemudian letak kandang BSF-nya? Kita akan buat di tengah-tengah. Oke. Selanjutnya kita akan bikin dulu nih kandang BSF-nya. Nah, ini dia guys, kandang maggot sudah jadi. Jadi kita letakkan di tengah-tengah dengan lantai yang sedikit lebih tinggi, kemudian dikelilingi oleh saluran pembuangan air gitu ya. Jadi untuk kebersihan kandang bisa lebih terjaga. Nah, ini saya asumsikan kan memang menggunakan atap yang transparan ya untuk BSF, kemudian pakai kelambu. Ini ukuran 2 meter kali 1 meter gitu. Nah, untuk penetasan telur maggotnya itu ada di sini, yang notabene ini sebenarnya rangka-rangka ini mepet tembok yang berbatasan dengan dapur. Jadi pintu masuk itu sebenarnya lewat samping kerangka untuk tempat penetasan maggot-maggot ini teman-teman. Ini pintu dapur keluar menuju pekarangan rumah di belakang gitu ya, yang ukuran 5 meter kali 9. Jadi gitu teman-teman, ini gambaran kandang yang saya buat. Bagaimana posisi kandang itu dibentuk gitu ya.
Jadi ada kandang DOC di sebelah sini nih ya, ini kandang DOC, ada 4 ambal ya. Saya ulangi, masing-masing ambal bisa diisi dengan 50 ekor. Kemudian 50 ekor itu 200 ekor, jadi ya 4 ambal itu akan disebar ke 8 kandang pembesaran ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, di letter U ini 7 8 gitu. Dan dengan kondisi di sebelahnya ada ruang kosong buat pemberian pakan. Oh ya, tempat pakannya belum saya gambarkan di sini ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Nanti saya coba tambahkan. Begitu teman-teman, sebentar saya tambahkan untuk tempat pakannya. Oke, lengkap sudah gambar untuk kandang Mas Jono ya, dengan populasi 200 ekor, dengan siklus bisa kita kondisikan dengan panen setiap minggu sebanyak 25 ekor. Oke teman-teman, mungkin teman-teman juga punya lahan di rumah yang mungkin bisa dimanfaatkan. Silahkan jika mau coba kita buatkan desain sederhana ini, monggo kirim saja ukuran dan foto-fotonya, layoutnya gitu ya. Silahkan divideokan, kirim ke kami, kirim ke lewat inbox atau WA boleh. Nanti saya coba buatkan layoutnya, layout sederhana guys, nggak apa-apa. Pastinya banyak aplikasi yang lebih yahud dari ini, tapi ya untuk seru-seruan aja seperti ini kurang lebih bisa menjadi gambaran teman-teman, sehingga tidak ngrambyang gitu ya kalau bahasa Jawanya. Nah ini dia, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman memanfaatkan lahan sempit. Kalau ini ukuran 5 meter kali 9 ya, dengan maggot sebagai pengurai kotoran, sehingga walaupun kandang kita ada di belakang rumah barangkali ya, kemudian berbatasan dengan tetangga gitu ya, bau bisa terkondisikan gitu dengan adanya maggot. Catatannya adalah siklus maggot juga harus tepat, sehingga tidak ada kotoran yang kemudian tidak terurai. Dengan layout ini, kebetulan tempat Mas Jono ini di luar itu masih memang terkena sinar matahari gitu ya. Oh ya, satu lagi saya lupa ini, yang 3 meter ke belakang itu sebenarnya dia masih kondisi terbuka, sehingga ini harus saya kasih atap. Mungkin ini tambahan lagi, sebentar lagi saya akan kasih atap ya. Nah ini dia atapnya. Jadi kurang lebih kalau dari atas kita akan lihat seperti ini gambarannya. Tuh ada atap letter U ya, letter U, dan itu tidak full karena 1 meter ke arah luar itu memang sebenarnya masih kena atap dari rumah ya gitu. Nah ini tampak depan seperti ini. Tampak depan itu artinya setelah keluar dapur ya, tengah-tengah itu adalah pintu dapur gitu. Begini teman-teman, sekali lagi jika ada teman-teman yang perlu dibuatkan layout seperti ini, kami terbuka untuk membantunya gitu ya teman-teman. Oke, barangkali itu dulu teman-teman. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, salam berternak Indonesia Kaya. Bye-bye.